Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di masa pandemi ini kita harus membiasakan berperilaku 3M, yaitu memakai masker, lalu mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Oke, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas yang namanya median, dan adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menganalisis median dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan median, data tunggal, dan data kelompok dengan benar dan bertanggung jawab. Dan dipastikan ketika kalian nonton video ini, kalian sudah membaca modul, yaitu modul tentang yang seperti di atas, modul tentang ukuran pemusatan data. Oke, lanjut tentang median. Nama lain median itu adalah titik tengah. Dan ketika kita ingin mencari median, kita harus tahu dulu datanya berbentuk data tunggal atau data kelompok. Kalau data tunggal, kita harus tahu dulu jumlah datanya itu ganjil, ganjil atau genap. Ketika ganjil, berarti mediannya itu ada di tengah-tengahnya. Ketika genap, kalau datanya genap, berarti mediannya itu ada di antara sebuah data. Berarti harus kita cari rata-ratanya dulu. Contohnya nih, biar lebih jelas. Ini ada 2 buah data. Kalau kita lihat nih, ini jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini N-nya itu ada 7. Kalau yang kedua, jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satu ganjil, yang satu genap. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Untuk median di sini bisa kita simbolkan itu ME. Kalau modus kemarin kan MO ya, di sini ME itu median, simbol dari median. Untuk kalau data tunggal, langkah pertama, datanya harus kita urutkan dulu dari data yang terkecil. Kita lihat nih, yang terkecilnya ini 3. Kita ambil dulu yang nomor 1 nih. 3, lalu habis 3, 4. 4-nya ada 2, berarti 4, lalu 4 lagi. Lalu setelah 4, nih 7, 8, 9, 10. Langsung berarti 7, 8, 9, 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas. Dari 7 data ini kita lihat tengah-tengahnya nih. Yang membagi sama rata tengah-tengah, berarti kan ini tengah-tengahnya. 7, ini membagi di sini 3, ini 3, ini 7 ini adalah namanya mediannya atau titik tengahnya. Berarti untuk data pertama mediannya itu 7. Sekarang untuk data yang kedua, hampir sama. Kita susun dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Yang kecilnya itu 3 dulu. 3, lalu habis 3, 4 ada nggak? 4 nggak ada, berarti langsung 5. 5-nya ada 2. 5, lalu 5. Habis 5, 6. Habis 6, 7, 8. Berarti 6, 7, 8. Lalu 9 dan 10. 9 dan juga 10. Ini jumlahnya udah oke, udah 8. Sekarang tengah-tengahnya, kalau datanya berbentuk genap, nggak mungkin tepat di angka tersebut. Ini tengah-tengahnya itu ada di sini, ini median. Nih, mediannya ada di antara. Mediannya ada di antara 6 dan juga 7, karena ini membagi 4 data, di sini 4 data. Berarti harus kita cari dulu data-datanya. Mediannya itu rata-rata dari 2 data ini. 6 ditambah 7 dibagi 2. Berarti 6 ditambah 7 itu 13 ya, 13 bagi 2, berarti 6,5. Ini median data yang kedua. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mencari median data kelompok? Biasanya kita harus harus kita pastikan data tersebut sudah berbentuk untuk diagram itu ya, untuk bentuk tabel distribusi ya. Lalu kita masukkan rumus-rumus, kita cari dulu TB-nya itu berapa, TB itu adalah tepi bawah, lalu N-nya itu banyaknya data berapa, F-nya itu adalah frekuensi kumulatifnya berapa, lalu frekuensi kelas mediannya berapa, dan P itu adalah panjang kelas. Contohnya nih, di sini ada tabel distribusi. Di sini, sebelum kita masukkan ke rumus ini, kita harus tahu dulu letak mediannya itu ada di mana. Median itu kan titik tengah. Berarti kita harus tahu ini nih, letaknya itu yang pakai yang ini nih. Nyari letak itu, kita tinggal masukkan aja banyaknya data dibagi dengan 2. Kita harus tahu dulu banyaknya data itu ada berapa. Kita jumlahkan nih. Ini berarti kan jumlahnya
20, 30, 40, 50, 60. 60. Berarti kan 60 dibagi 2. Berarti ada letaknya median itu ada di data ke-30. Data ke-30 harus kita cari nih. Ada di mana, di interval mana? Cara mencari gini. Ini artinya kan, interval 20 sampai 29 tuh ada 7. Berarti interval pertama ini data 1 sampai 7. Selanjutnya, berarti kan habis 7, data ke-8 sampai, kita tinggal tambahin, sampai 20. Data 8, 9, 10, 11, sampai 20 ini antara 30 sampai 39. Lalu, selanjutnya habis 20, 21 sampai, berarti di sini tinggal tambahin lagi sampai 40. Stop. Nah, kenapa? Karena kan ini udah ada jawabannya nih. Maaf ini. Ini jawabannya berarti ini. Kan kita ingin mencari data ke-30. Berarti data ke-30 ada di sini nih. Mediannya ada di interval. Letak median ada pada interval 40 sampai 49. Berarti kita fokus di 40 sampai 49. Lanjut dulu ya. 40 sampai 49 nih, kita tandain dulu. Maaf, ini kita tandain dulu nih. Ini adalah letak dari median. Kita fokus di sini aja. Lalu kita tinggal masukin aja rumusnya yang ini nih. Median berarti sama dengan TB, tepi bawah. Tepi bawahnya ini 40 dikurang 0,5, berarti kan 39,5. Ditambah dengan N-nya itu kan tadi letaknya. Ditambah nih N itu 60 dibagi 2. Kan jumlahnya tadi 60 kan, ini udah kita cari jumlahnya 60 dibagi 2 dikurang F. F di sini frekuensi kumulatif sebelum. Jadi, ini aja untuk bahasanya, kemarin kan sudah kita bahas juga ya untuk frekuensi kumulatif di pertemuan kajian statistika ya. Ini kita jumlahkan aja jumlah data semuanya, tinggal berarti 13 ditambah 7. 13 tambah 7, ini jumlahnya semua, jadi 20. Dibagi dengan F di sini adalah frekuensi kelas median. Ini adalah F-nya nih. Ini F. Frekuensi kelas mediannya itu 20 per 20, lalu dikali P. P-nya itu panjang kelas. Panjang kelas 30 dikurang 20. Panjang kelasnya itu 10. Tinggal kita operasikan. Dahulukan yang dalam kurung dulu. Berarti ini 30 dikurang 20. Berarti 10 per 20 nanti dikali dengan 10. Berarti 39,5 ditambah ini 100 atau ini 2, ini 1. Berarti tinggal 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Berarti mediannya itu tinggal kita jumlahkan lagi. 39,5 ditambah 5. Berarti 44,5. Ini adalah mediannya. Oke, ini sekian untuk pengantar kalian mengerjakan LKPD di GCR ya tentang median. Setelah ini kalian lanjutkan membuka yang namanya GCR untuk diskusi kelompok menyelesaikan LKPD. Oke, sekian terima kasih. Tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.